Hai, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99 teman-teman. Di readingan kali ini ya, aku mau tahu ya karma dia ya, si dia setelah meninggalkan kamu, setelah menyakiti kamu dan setelah meninggalkan kamu, itu apa sih karmanya dia ya. Kalau dia tuh meninggalkan kamu demi orang ketiga, padahal kamu tulus mencintainya, pasti dia akan mendapatkan karma, ya enggak? Nah, aku akan ambil 3 kartu sebagai 3 pilihan ya. Karma apa yang akan dia dapat? Karma apa yang akan dia dapat setelah dia meninggalkanmu demi memilih orang ketiga? Ya, karma apa yang akan dia dapat setelah meninggalkanmu demi orang ketiga? Oke, akan aku ambil 3 kartu sebagai pilihan. Ini akan aku ambil 3 kartu sebagai pilihan ya. Jadi ada 3 pilihan kartu untuk memilih karma apa yang akan dia dapat setelah meninggalkanmu demi orang ketiga. Jadi karma dia loh ya, karma untuk dia, karma untuk mantan pasanganmu maksudnya. Sorry. Jadi sekali lagi ini karma untuk mantan pasanganmu ya. Oke, langsung aja ya. Aku akan ambil 3 kartu sebagai 3 pilihan. Kalau misalnya Kak, karma untuk si orang ketiga tersebut, dia Kak, aku pengen tahu karma untuk dia. Itu nanti ya, nanti itu, oke? Itu nanti akan aku bikin di konten lain ya. Mungkin setelah ini atau bisa besok ya. Tergantung waktunya teman-teman, karena aku sekarang tuh banyak banget orang yang personal reading ya. Semakin banyak, dulu orang tuh nggak kenal aku karena memang channel aku ini baru usia 2 bulan. Jadi orang dulu tuh nggak kenal aku, tapi sekarang tuh udah banyak banget yang personal reading. Itulah mengapa aku nggak bisa konsisten bikin konten, karena aku mau mau konsisten, aku mau janji bla bla bla, aku takut kalau aku janji oh ya aku bikin ini ya gini-gini, takutnya aku nggak bisa nepati gitu loh, karena aduh capek banget, aku sampai kewalahan gitu ya di sini. Ini ada angka 7, ada angka 12, ada angka 43. Tapi kalau kalian bingung silahkan melihat gambarnya aja ya. Ini ada gambar snake atau ular ya, ini bird ya atau burung di sini. Terus ini 43, ini apa sih ini? Garden sih. Sebentar. Ini dibilang garden ya, apa ya? Ya kayak garden gitu, tapi ini kayak ya. Kamu gini aja deh, kamu lihat gambarnya aja deh ya. Kalau kamu bingung pakai gambar aja, karena kalau angka di sini kecil angkanya 7 12 43 ya. 7 12 43. Kalau kalian bingung pakai gambar aja. Gambar yang kalian suka ya, menurut intuisi kalian ya. Tapi sebelumnya harus bayangin dulu wajah si dia ya, si mantan tersebut. Karena yang namanya mantan kan nggak cuma satu, pasti nggak satu doang ya kan, yang mana dulu. Makanya kamu harus bayangin ya. Terus kalau bisa kamu juga nyebutin di hati kamu nama dia ya. Aku kasih waktu 5 detik dari sekarang. Kalau kalian bingung silahkan di pause. 1 2 3 4 5. Oke, pertama-tama aku dari snake dulu ya, dari ular dulu atau angka 7 di sini. Karma apa setelah dia menyakiti kamu demi orang ketiga, kemudian dia sampai meninggalkan kamu demi orang ketiga ya. Karma apa yang akan dia dapat?
sorry ya, ini ada kartu terbalik tadi. Ini udah sempat terbalik teh, cuman aku ini lagi, jadi aku ambil ya, karena terbalik tadi. Teman-teman, karena sudah ada kartu jatuh di sini, jadi aku ambil 2 kartu aja ya. Ini ya. Oke. Ayo kita lihat bersama-sama. Kadang orang itu ya, meskipun aku tuh bikin, kan aku udah bikin kan masalah karma ini, aku udah bikin pertama kali aku bikin channel ya, dan itu konten keberapa gitu aku lupa. Aku udah bikin ini sebenarnya, tapi masih banyak komen netizen, "Kak, bikin dong karma." Padahal tuh udah aku bikin, coba kamu lihat di playlist, udah aku bikin, udah lama banget aku bikin karma ya. Ya mungkin yang komen-komen itu mereka-mereka netizen yang baru mengikuti atau baru subscribe aku ya mungkin ya, makanya mereka tuh nggak tahu ya, makanya mereka tuh mendesak aku untuk, "Kak, bikin karma dong, bikin konten karma," gitu. Padahal udah lama banget ini sudah aku bikin. Kalau kamu kurang puas dengan hasilnya aku, misalnya nih sekarang nih, silahkan buka konten aku yang lama ya. Kalau nggak salah di bulan Februari ya, silahkan dibuka lagi. Di situ aku bikin konten karma ya, cek playlist aku. Yang pasti ini yang aku lihat ya teman-teman. Aku cukup membaca ini aja, aku nggak mau di sini ya. Tapi nanti pasti aku buka kok ini. Aku dari ini aja aku melihat ini apa sih karma yang akan dia dapat setelah menyakiti kamu demi orang ketiga, setelah dia meninggalkan kamu demi orang ketiga. Nah, dia secara finansial susah ya. Ini kalau Five of Pentacles ini berhubungan dengan finansial ya. Terus dia diselingkuhin. Dia diselingkuhin ternyata. Dan ternyata ini sayang banget sama selingkuhannya. Kenapa? Ketika muncul kartu The Lover bersamaan dengan Nine of Cups, jadi mereka tuh merasakan saling cocok ya sama selingkuhannya. Ya, kayak gitu di sini. Terus ini ada kartu Snake di sini ya. Ini nggak hanya diselingkuhin, dia merasa kalau pasangannya tersebut banyak yang menggoda dia gitu ya, banyak godaan gitu ya, banyak rahasia. Kayak karena kartu Snake itu seperti godaan, rahasia gitulah ya, kayak gitu. Jadi dia merasa nggak aman, apa ya, mereka apa ya, dia punya pasangan tapi dia nggak bahagia gitu di sini. Kenapa? Karena iya sih gue punya pasangan, tapi gue kayak nggak punya pasangan. Kenapa? Karena hati pasangan gue itu untuk orang lain ya. Karena kenapa? Ini ketika muncul kartu The Lover, muncul Nine of Cup, ini perasaannya sama ya. Ini saling mencintai, karena Nine of Cup ini apa ya, contoh misalnya ya, kamu bertanya, "Kak, sedalam apa sih perasaan dia sama aku?" Terus aku shuffle, terus muncul kartu Nine of Cup, itu artinya sedalam apa perasaan kamu sama dia, maka perasaan dia sedalam perasaan kamu ke dia gitu loh. Makanya bagus kan, kartu ini bagus. Makanya di sini kalau buat kayak gini, kalau selingkuh gitu ya kan, ini kan apa ya, menyakitkan. Nah ini sedangkan di sini pasangannya dia akan selingkuh ya, dan kebetulan rasa cintanya kepada selingkuhnya tuh sama di sini, paham ya? Misalnya nih tingkat kedalaman cinta dia kepada selingkuhannya itu 9. Nah si selingkuhnya tersebut sama dia itu juga 9 gitu lah. Itu Nine of Cup di sini, oke? Nah itu merasa apa, walaupun aku tuh punya pasangan, tapi aku kayak gak punya pasangan karena hati dia bukan untuk aku, hati dia untuk selingkuhannya gitu loh teman-teman, paham ya? Itu karma untuk dia. Tapi masalahnya di sini nggak hanya sampai di situ saja, ternyata masih banyak rahasia ya. Karena kartu Snake ini banyak godaan ya, jadi dia merasa bahwa nggak aman gitu ya. Hubunganku sama dia tuh nggak merasa aman karena banyak contoh, misalnya, wah ternyata ya setelah aku cek Instagramnya, misalnya di DM-nya, ya ampun banyak banget pesan-pesan dari mantan kayak orang-orang baru kok yang godain pasangan aku, dan pasangan aku tuh meresponnya, wah tapi pasangan aku kalau ditanya dia selalu mengelak, ternyata buktinya kayak gini kan, tuh rahasia tuh. Nah ini
kartu yang penuh rahasia, kartu snack ya, penuh rahasia, banyak godaan di luar sana. Tapi yang di sini yang digoda bukan dia, tapi pasangannya gitu. Dia kan merasa gimana kan, nggak bahagia kan. Nah itu karma buat dia di sini setelah menyakiti kamu ya. Dia dulu menyelingkuhi kamu. Nah dia kan diselingkuhi juga nih ya kan. Ya kan, bahkan juga ini juga merembet ke masalah finansial ya, karena five of pentacle di sini mengartikan bahwa dia lagi sedih tentang keuangannya ya, lagi nggak baik, nggak sehat keuangannya kayak gitu di sini ya. Ternyata setelah menyakiti kamu juga berbau keuangan aja, jadi nggak hal asmara aja, cukup puas dong. Jadi kamu yang sakit hati sama mantan di sini gimana ya, tapi aku lebih dalam lagi, aku explore lebih dalam lagi ini kenapa ya, maksudnya susah-susah yang gimana kan, nggak paham juga. Sebentar ya, ada tamu, tunggu bentar, aku pause dulu deh. Sorry aku jeda barusan karena ada tamu. Tadi sampai di mana ya? Ini ya, masalah finansial ya. Jadi kalau misalnya dilihat lagi kayak gini teman-teman tuh lebih apa ya, mengeksplornya tuh lebih ke inti-intinya gitu. Sebenarnya udah kebaca ya masalah finansial sendiri kenapa gitu ya. Jadi intinya gimana gitu loh kak gitu kan ya. Jadi kalau aku buka lagi kayak gini kartunya kan lebih detail. Ya walaupun nggak detail amat. Kenapa? Karena ini kan untuk semua orang toh. Ini yang aku tarik adalah semua kelahiran, semua zodiak, semua sio ya. Makanya nggak bisa resonate 100% ya. Kalau kamu mau resonate 100% ya kamu sama aku personal reading dengan cara DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi, untuk personal reading silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99 atau WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867 ya. Alhamdulillah aku udah hafal. Karena dari kemarin gak hafal-hafal sih. Jadi gini ya, dia tuh sampai capek gini ya. Dia tuh sampai capek. Contohnya gini loh ya, aku tuh udah berusaha keras tapi aku gak ada hasil ya. Ini loh ya, aktif dia di sini, aktif. Aku udah berusaha keras tapi aku gak berhasil. Contoh nih misalnya dia ini udah ngomong ya, contoh misal marketing atau gimana, dia udah ngomong untuk mempercayakan kepada kolega-koleganya contohnya, tapi ternyata semua kolega-koleganya tuh udah merasa kurang nyaman gitu ya, bekerja sama dengan perusahaan dia, atau dia ambil produk di perusahaan dia, atau dia pokoknya kayak gitulah. Jadi intinya tuh ini sudah berjuang gitu ya, udah berjuang tapi ternyata ditolak gitu loh ya. Sampai capek di sini dia, lelah sampean di sini, oke? Itu di sini. Jadi dia itu yang menganggap yang mengakibatkan dia keuangannya susah gitu ya. Misalnya dia melakukan penawaran ya ke pabrik-pabrik misalnya, penawaran gitu ya. Dia menawarkan produknya misalnya itu sama pabrik-pabrik atau perusahaan itu merasa nggak cocok gitu loh ya, gue nggak ini gitu ya, atau gue sudah ambil nih di perusahaan apa misalnya, kebetulan sama gitu. Contoh misalnya kayak ambil alat berat, contohnya nih ya, alat berat, aku sudah ambil nih alat berat di PT ini gitu, jadi maaf ya, atau gini, alat berat di PT ini lebih bagus daripada perusahaan kamu, bla bla, ini ditolak gitu di sini ya. Jadi apa-apa tuh ditolak di sini gitu loh ya. Dia kayak gitu sampai dia tuh sedih masalah keuangannya gitu. Wah, kasihan sekali ya. Udah dia diselingkuhin, pacarnya banyak yang menggoda, dan di pekerjaan dia susah banget di sini ya. Yang kulihat kayak gitu. Itu karma buat kamu yang pilih kartu karma buat mantanmu maksudnya yang pilih kartu snake atau ular di sini ya. Kasihan sekali ya. Kalau masih semisal diuji cinta masih mending ya, tapi kalau udah diuji uang, masalah keuangan itu sedih banget. Kenapa teman-teman? Karena kita hidup butuh uang ya, kita bertahan hidup butuh uangnya gitu loh ya.
ini Pentacles, kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus ya. Ini kartu Gemini ya. Ini kartu Cancer, Pisces, Scorpio ya. Tuh. Buat kamu yang pilih kartu Snake itu ya karma buat dia. Selanjutnya buat kamu yang pilih kartu 12 atau kartu bird atau burung, tapi aku mau baca dulu, so aku pause dulu. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih kartu 12 ya, atau kartu burung ya, lebih gampangnya, karena ini angkanya kecil sekali. Sorry, karena ini sudah ada 2 kartu, aku ambil 1 kartu lagi deh. Wow, tapi nggak apa-apa deh, aku ambil lagi kartunya di sini. Tapi ini kartu utamanya ya. Oke. Karma apa yang akan dia dapat? Ini bagus semua loh kartu-kartunya ya. Ini bagus semua kartu-kartunya. Ini bagus semua kartu-kartunya, tapi ini tenang, ini jangan salah menginterpretasi di sini ya. Kok bagus Kak, bukannya ini karma? Ya tunggu dulu, kamu kan ini apa namanya, kan nggak paham kan dengan tebaran ini maksudnya gimana. Jadi kayak gini, emang ini kartu positif ya, ini positif, ini positif ya. Ini enggak sih, ini juga bisa negatif, tapi kalau ini positif ya. Ini negatif ya, negatif. Ya ini enggak sih, ini bisa positif bisa negatif, ini bisa positif bisa negatif, kok ini negatif. Jadi ini kartu positifnya ada 3 loh, banyak ini. Jadi gini, justru dia itu karma yang akan dia dapat sama kamu ini lebih pada ke rezeki ya, pada rezeki yang lebih ini sih daripada urusan asmara ya. Kalau tadi kan masalah asmara sama rezeki ya yang terhambat ya. Nah kalau di sini tuh lebih pada rezeki. Kenapa? Karena aku melihatnya justru kamu yang akan bagus rezekinya di sini ya, dan dia akan suatu nanti dia akan membutuhkan pertolongan kamu ya. Suatu nanti dia akan membutuhkan, bisa jadi dia akan datang sama kamu untuk meminta bantuan di sini sama kamu gitu ya. Dan dia itu juga banyak yang mencibir ya, dia banyak yang mencibir dia, banyak yang menggosip dia, artinya gosip negatif gitulah, nggak baik gosipnya ya, itu sih karma dia. Dan dia justru sama pasangannya tuh banyak kekhawatiran ya, karena banyak kekhawatiran dengan pasangannya. Dia merasa hubungan tuh nggak jelas lagi gitu ya. Hubungan aku ini kok nggak jelas ya, ini kemana gitu loh, nggak jelas. Nah sedangkan dia melihat pacarnya itu ya, pasangannya itu kayak membagi-bagi ya, baik membagi perasaan gitu lah ya di sini aku lihat. Dan dia merasakan justru dia melihat pasangannya sama selingkuhannya tuh lebih jelas hubungannya daripada sama dia, paham gak sih? Dia kayak gitu di sini. Dan di pikiran dia tuh pengen balik sama kamu, dan dia secara finansial yang aku lihat dia akan terpuruk ya, dan dia akan membutuhkan finansial kamu di sini gitu loh ya. Dia
apa ya, butuh bantuan kamu di sini. Ini kan ada orang yang, gambar orang yang membagi-bagi koin ya, sama si A sama si B gitulah ya. Nah dia tuh ada pikiran ke sana, entah dia pada akhirnya dia akan datang menemui kamu untuk butuh bantuan apa gimana. Yang pasti di pikiran dia itu ingat sama kamu. Dia melihat kamu itu sukses gitu ya, dia melihat kamu itu bagus secara finansial maksudnya di sini. Nah dia tuh terpuruk finansialnya dan dia tuh butuh bantuan finansial kamu gitu ya di sini. Yang pasti ya teman-teman, di pikiran dia itu ya, sebentar, sorry, ada SMS apa tadi, sampai di mana ya, aku lupa. Oh ya, dia merasa apa namanya, di pikiran dia aku butuh bantuan dia, entah aku butuh bantuan finansial dia, entah nanti dia akan datang menemui kamu atau tidak. Yang pasti dia melihat kamu sukses dan dia akan merasa di hatinya, di pikirannya bahwa dia butuh finansial kamu gitu loh ya. Aku nggak bisa nih sama si A sama si B, aku nggak bisa, tapi kalau sama dia aku bisa, karena kita saling tahu ya, kita pernah berhubungan, cuman aku malu gitu loh ya, secara aku mantan dia gitu loh ya, secara justru aku yang meninggalkan dia gitu, justru aku yang menyakiti dia demi orang ketiga, justru aku yang meninggalkan dia demi orang ketiga. Terus kalau aku pinjam uang sama dia kira-kira kayak gitu di sini. Jadi akan ada beban di pikiran dia ya. Ini ada kartu The Devil, tapi ini muncul kartu Temperance. Nah di sini dia itu apa sih ya, berpikir pelan-pelan di sini ya. Apa ya, dia tuh pengen pinjam uang sama kamu, tapi dia berpikir, sedangkan yang aku bilang tadi lah ya, aku malu, sedangkan ini permasalahan ini, kehancuran ini aku yang bikin drama ini, aku yang membuat kehancuran ini, dan aku yang meninggalkan dia di sini gitu loh ya. Nih ada kartu Temperance, jadi dia butuh keuangan sama kamu, cuman dia berpikir jauh ke sana karena dia malu gitu loh ya. Aku yang meninggalkan, kok tiba-tiba aku yang mau pinjam duit sama dia gitu loh. Apa nggak ketawa dia, apa nggak dia nggak ngetawain aku gitu ya. Dia kayak gitu mikirnya. Dan kamu bagus justru di sini, kamu yang tersakiti karena orang ketiga. Di sini kamu nanti finansial kamu akan bagus di sini, sedangkan dia terpuruk dan dia banyak yang mencibir sekali lagi. Itu sih buat kamu yang pilih kartu burung atau kartu bird ya, atau kartu nomor 12. Itu yang pasti sekali lagi, pacarnya tuh selingkuh. Nah ini hubungan dia bersama pasangannya tuh nggak bahagia, penuh kekhawatiran, penuh kecemburuan, penuh keraguan, merasa hubungannya nggak jelas gitu ya. Justru dia merasakan ini ya, dia sama orang lain. Ini kenapa aku ngomong demikian teman-teman, karena ini ketika muncul kartu dasan ini bersamaan ini muncul kartu begini loh ya, begini. Jadi dia justru merasakan bahwa hubungan pasangannya dengan selingkuhnya itu justru yang jelas gitu loh ya. Kok malah sama dia sih aku melihat kejelasan, malah sama aku merasakan ini nggak jelas mau dibawa kemana gitu loh ya. Paham ya? Ini kan ada dua orang kan, bagi-bagi koin ya, bagi-bagi hati lah, karena ini ketemunya sama kartu 9 ini ya, 9 cangkir dan kartu dasan juga. Memang teman-teman, kalau dalam kartu tarot itu ya, Kak, kok ribet sih Kak penjelasannya? Ya begitulah kartu tarot ya. Satu kartu tarot itu mengandung banyak arti, apalagi udah ditebar begini. Apalagi ditebar begini itu udah beda arti lagi, teman-teman. Makanya harus jeli di sini ya, harus jeli. Emang begitu. Makanya buat kamu yang ingin lebih resonate ya hingga 90%, silahkan sama aku personal reading ya, DM aku di Instagram aku @milanabila99, sekali lagi @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku kalau kamu nggak punya Instagram, langsung WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867, sekali lagi 0831 0780 5867 ya. Karena di sini yang aku tarik adalah semua kelahiran ya, semua nama, semua zodiak, semua sio. Itulah mengapa tidak resonate 100% teman-teman. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih kartu 43. Aduh sorry ya, tapi mau aku acak dulu, so aku pause dulu. Oke, langsung aja nih.
sorry, karena ini terbalik, jadi ini yang aku ambil ya. Gak apa-apa deh, aku ambil juga. Aku ambil 3 kartu ya, tapi ini udah banyak ya kartu jatuhnya ya, masa aku perlu ambil lagi sih. Aku yaudah gak apa deh, aku ambil 3 kartu deh. Ini sebagai penjelas aja sih. Ini kartu utama yang jatuh ini ya, karena reader tarot tuh macem-macem, ada yang nggak mau ngambil kartu jatuh ya, ada yang mau ngambil gitu ya. Kalau aku dua-duanya ya, aku ambil kartu memilih, aku juga ambil kartu jatuh ya, terserah gitu ya, sesuai bagaimana hatinya gitu ya. Kalau hatinya nggak srek ya jangan gitu kan, tergantung hati si reader tarot. Kalau hatinya nggak srek ya jangan, karena pasti kurang resonate gitu ya. Kalau aku lagi nggak pengen ngambil ya jangan diambil, tapi aku saat ini hati aku mau ngambil gitu ya, udahlah aku ambil meskipun banyak gitu ya. Maaf ya teman-teman, aku agak flu. Memang aku kurang sehat karena aku kurang istirahat ya. Terutama kamu yang di sini yang lagi nonton aku dan kamu jadi klien aku, personal reading sama aku, pasti kamu tahu kan aku lagi sakit karena beberapa hari ini membludak gitu ya. Mereka yang personal reading sampai aku tuh sakit, kewalahan. Ya, makanya kalau sangat mengganggu ketika aku membaca kayak gini, aku minta maaf karena emang belum sehat. Yang pasti di sini aku melihatnya ini lebih pada ini ya. Oh enggak sih, sama. Masalah finansial iya, masalah cinta juga iya di sini. Tapi kalau misalnya untuk yang berpacaran ini lebih pada ini sih, lebih pada cinta sih ya. Tapi kalau dia meninggalkan kamu posisi berumah tangga, ini juga berbau pekerjaan. Kenapa? Karena ini ada won ya. Tapi lebih pada ke asmara sih ini. Pada akhirnya ya si dia itu, maksudnya aku mantan pasangannya ya, pasangannya si mantan itu ini berhubungan dengan seseorang yang lebih baik secara finansial ya, secara karir di sini. Jadi intinya ini ada orang ketiga gitu yang aku lihat ya. Tapi aku tidak melihat mereka tuh ada perceraian, enggak ya. Contoh nih misalnya pasangan kamu ini yang berumah tangga loh ya, dia meninggalkan kamu demi orang ketiga gitu kan. Nah pada akhirnya gini loh ya, dia berumah tangga nih misalnya sama selingkuhannya, kamu istri sah nih misalnya, kamu ditinggal, dia demi istri sirinya gitu ya. Nah justru nanti si istri sirinya itu lebih memilih contohnya nih ya, ada pria lain gitu ya yang jauh lebih oke secara finansial gitu, dan dia tuh lebih memilih itu. Atau bisa jadi aku melihatnya di sini beberapa dari kamu yang pilih kartu garden ini ya, kartu kurasa nih garden ya, ini nomor 43 lah ini jadian ya, jadian sama bosnya di sini ya. Entah itu entah ini perusahaan ya, entah ini hanya ikut orang gitu, pokoknya ini jadian sama bosnya gitu, jadian sama atasannya ya, kayak gitu di sini. Tapi aku tidak melihat perceraian sih, cuma perselingkuhan gitu ya. Tapi ini sudah mengarah ya. Tapi di pikiran si mantanmu itu udah khawatir berlebihan, wah dia ini kayaknya bakal direbut nih sama bosku, sama bosnya dia gitu loh ya. Karena ini kisah cinta pekerjaan yang aku lihat di sini ya, masalah pekerjaan, dunia kerja lah kayak gitu. Jadi selingkuhannya tuh sama orang dunia kerja di sini. Nggak harus kantor, nggak bisa bisnis sendiri gitu ya, kayak gitu loh teman-teman. Jadi dia ikut orang gitu. Nah dia ternyata dia ada cinta ya sama majikannya gitu loh, kayak gini. Aku kayak gitu melihatnya di sini ya.
kayak gitu. Jadi kisah cinta di dunia kerja sekali lagi. Nah itu di sini Pak, mantanmu itu merasa khawatir ya, penuh kegalauan, penuh beban gitu, bahwa di pikiran dia tuh wah ini pasti nih kayaknya nih bakal dinikah nih sama bosnya gitu loh ya. Karena ini ada kartu Knight of Wands ya, bertemu dengan kartu Knight of Cups. Jadi di pikiran dia merasa bahwa ini aku yakin 90% ini bakal dinikahi oleh bosnya. Dan aku yakin pasangan aku tuh lebih memilih bosnya, karena dia sadar di sini secara finansial ya, secara stratifikasi sosial gitu lah ya, dia kalah gitu ya sama selingkuhannya pasangannya gitu di sini ya. Jadi kalau ini udah ngomongin ke status sosial kalau di sini ya, di kartu yang di tebaran ini. Jadi ini lebih berbicara pada ada WA, lebih berbicara pada stratifikasi sosial di sini ya. Kayak gitu. Ya aku ngomong apa adanya, memang kalau emang begini apa ceritanya gitu di sini kayak gitu soalnya ya. Jadi ini kalah di sini ya. Mantanmu itu kalah di sini, kalah sama selingkuhan pasangannya di sini. Secara stratifikasi ya. Gitu. Kalau udah kalah secara stratifikasi sosial, otomatis kan kalah secara finansial loh. Nah, dan ini jadian gitu, ini selingkuh kan, ini jadian jadi pasangannya tuh jadian sama atasannya gitu. Ini penuh kekhawatiran bahwa mereka tuh akan ke pernikahan. Itu di pikiran dia, di pikiran mantan kamu. Tapi aku tidak melihat kartu perceraian sih ya, entahlah, tapi kan bisa dilihat gimana ke depannya gitu kan. Coba aku lihat ya. Jadi aku melihat di sini apakah bagaimana kedepannya, akankah terjadi perpisahan ya? Karena yang aku lihat ini memang pacaran ya sama atasannya. Tapi aku di kartu ini aku yang memang nggak melihat perceraian di sini. Tapi kan belum tentu juga, atau kadang memang tidak tertebar di sini gitu ya. HP ku rame banget sih. Wow, sama aja mendekat tuh. Wow. Enggak sampai bercerai, tapi ini kenapa penuh kenapa ini ada kata rahasia ya, ada kartu rahasia di sini. Coba aku lihat. Kan orang ketiga. Orang ketiga galau, cinta di sini. Tuh kan. Oh iya. Pada akhirnya ini beberapa dari kamu ya yang pilih kartu Garden ya, atau nomor 43, beberapa dari mantanmu tersebut akhirnya bercerai ya di sini ya. Akhirnya bercerai, dan ini memilih bosnya. Karena ini cinta di dunia kerja di sini. Percintaan dunia kerja ini, makanya aku bilang nih bosnya gitu. Kenapa? Karena ini percintaan perselingkuhan dunia kerja gitu ya. Dunia kerja tuh nggak harus perkantoran teman-teman, tapi bisa jadi pasangan mantanmu itu kerja ke orang, ikut orang gitu ya. Dia jadian sama majikannya, dan pada ini lebih rentan pada perceraian sehingga menikah dengan majikannya kayak gitu di sini. Itu karmanya ya. Karmanya kayak gitu nih. Buat kamu yang pilih kartu 43. Kalau aku melihat rezeki dia gimana enggak. Aku enggak melihat rezeki dia down, enggak. Cuman aku melihatnya kalah secara stratifikasi sosial di sini ya. Dia kalah. Yang otomatis kalah secara finansial lah sama saingannya ya gitu, sama selingkuhan pasangannya kayak gitu di sini. Oke. Langsung aja buat kamu. Ini ada won ya, kamu tuh dealing di won, kamu tuh dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Terus ini mana Pentacles, ini dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus ya. Ini ada cup. Ini seperti Libra ya, Libra, Gemini, Aquarius ya. Jadi ini yang aku lihat semua dealing ya, semuanya dealing kecuali dari bukan. Ya ampun, cup ini seperti ini, kamu tuh dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces sekali lagi.
Aku ulangi lagi, ini kamu di link dengan Capricorn, Virgo, Taurus. Ini kamu tuh di link dengan Aries, Leo, Sagittarius. Jadi semuanya di link ya teman-teman, kecuali dari Sword. Sword itu seperti Gemini, Libra, Aquarius. Jadi sekali lagi, kecuali Libra, Gemini, Aquarius ya. Buat kamu yang ingin personal reading sama aku ya, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99 ya. Sekali lagi, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Tapi buat kamu yang tidak memiliki Instagram, langsung WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Sekali lagi, aku ulangi lagi, 0831 0780 5867. Sorry kalau agak terbata-bata karena emang baru hafal. Karena emang kartu baru gitu ya di sini. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Buat kamu yang ingin tahu karma untuk orang ketiga ya, nanti kan selanjutnya ya, pasti aku akan bikin kok. Oke, bye-bye.